Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-6 kali ini masih pada pertemuan matematika kelas 9 ya. Dan Ibu akan membahas tentang bab 2 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Pada pertemuan yang ke-6 Ibu akan membahas mengenai menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, jika suatu persamaan kuadrat akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya, maka persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Misalnya, X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A, B, C merupakan himpunan real atau elemen real dengan A tidak sama dengan 0. Yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadratnya X tambah 1 X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang B, hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Lalu penerapan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat di atas dapat digunakan untuk menghitung bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat, dapat menghitung koefisien persamaan kuadrat yang akar-akarnya memenuhi sifat-sifat tertentu, dan dapat menyusun persamaan kuadrat. Jadi, kita flashback ya. Jadi, rumus jumlah akar dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ini bisa atau dapat digunakan dalam menghitung bentuk simetri, bisa menghitung koefisien, dan bisa menyusun persamaan kuadrat. Jadi disesuaikan dalam soalnya ya. Ibu berikan satu contoh ya nak, contoh jumlah dan hasil kali akar. Contohnya adalah X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat. Jika ada sebuah pertanyaan tentang merupakan akar-akar persamaan kuadrat, maka soal tersebut menyatakan atau mencari jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi kalau ada soal misalnya X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi jika ada soal mengenai tentang merupakan akar-akar persamaan, maka dia mencari jumlah dan hasil kali akar-akar. Seperti itu ya nak ya. Itu ciri-cirinya. Maka 1 per X1 dan 1 per X2 adalah, kita cari jumlahnya yang pertama. Nah, jumlah X1 dan ditambah X2 sama dengan, kita masukkan rumusnya ya, min B per A. Nah, B-nya ada berapa? B-nya adalah 4. Jadi A-nya 3, B-nya 4, C-nya 1. Min 1. Kita masukkan B-nya 4. A-nya 3. Berarti hasil dari jumlah X1 ditambah X2 adalah min 4 per 3. Mudah kan ya? Nah, kita masukkan lagi tentang kali. Tadi kita mencari jumlah. Sekarang kita mencari kali. Hasil kalinya. Kita masukkan rumus tentang hasil kali akar-akar, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita masukkan C-nya berapa nilainya? Min 1. A-nya 3. A-nya 3, B-nya 4, C-nya bisa 1. Kita masukkan, berarti hasil dari X1 dikali X2 adalah min 1 per 3. Lalu kita mencari
Pertanyaan adalah maka 1 per X1 dan 1 per X2 adalah berapa nilainya ya? Berarti kita masukkan 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Kita masukkan X1-nya berapa tadi? X1-nya adalah min 4 per 3. Lalu kita masukkan lagi per min 1 per 3. Lalu hasil dari X1 ditambah X2 adalah min 4 per 3. Hasil dari X1 dikali X2 adalah min 1 per 3. Jadi min 4 per 3 per min 1 per 3. Hasilnya adalah min 4 per 3 dikali min 3 per 1. Jadi kalau ada mencari jumlah mengenai pecahan, pembagian pecahan, maka kita rubah menjadi perkalian. Jadi kalau perkalian itu berarti diubah ya, yang bawahnya harusnya min 1 per 3, maka karena dia dirubah menjadi kali, maka 3-nya taruh di atas sehingga berubah menjadi negatif. Jadi min 3 per 1. Hasilnya adalah 4. Lanjut. Selanjutnya adalah yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat hanya dapat dilakukan jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui misalnya alfa dan beta, maka untuk menyusun persamaan kuadrat ada 2 cara, yaitu cara memfaktor dan cara menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jadi kalau kita memakai faktor, maka alfa dikurang beta dikali alfa dikurang beta sama dengan 0. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, maka X kuadrat dikurang alfa ditambah beta dikali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi kita boleh memilih salah satu, memakai rumus dengan salah satunya ya. Jadi disesuaikan dari pemahaman kalian. Lalu menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat ada 2 cara, yaitu memakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar, sama seperti ini ya. Jadi menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang kedua adalah menggunakan metode penghapus indeks jika bentuk akar-akarnya simetri. Untuk lebih memahami, maka Ibu akan memberikan satu contoh ya Nak ya. Contoh dalam menyusun persamaan kuadrat. Nah, kita flashback dulu. Kalau contoh ini adalah, contoh yang pertama adalah, ini adalah contoh dalam jumlah dan hasil kali akar. Dan jika contoh yang seperti ini adalah contoh dalam menyusun persamaan kuadrat. Tadi dalam menyusun persamaan kuadrat ada 2 ya sayang ya. Yaitu yang pertama adalah memakai faktor. Dan yang kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, kita lanjutkan. Contohnya adalah tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2. Nah, kita memakai cara yang pertama, yaitu dengan cara faktor. Diketahui alfanya adalah 5 dan betanya adalah min 2. Kita masukkan rumus cara faktornya, yaitu X dikurang alfa dikali X dikurang beta sama dengan 0. X dikurang 5, jadi alfanya 5 dikali X dikurang 2, betanya 2 sama dengan 0. Lalu X dikurang 5 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Lanjut, X dikurang 5 yang tadi sama X dikurang 5 dikali X ditambah 2. X
dikali X sama dengan X kuadrat, lalu X dikali 2 yaitu 2X, 5 min 5 dikali X yaitu min 5X, min 5 dikali 2 yaitu min 10, min 5 dikali 2 yaitu min 5 dikali 2 adalah min 10 sama dengan 0. Maka X kuadrat 2X dikurang 5X sama dengan min 3X sama dengan min 10 sama dengan 0. Jadi yang sama dulu ya, dijumlahkan ya. Jadi jumlah X lalu dijumlahkan dengan min 5X. X kuadratnya diturunkan, lalu kita jumlahkan yang sama koordinatnya yaitu 2X dikurang 5X sama dengan min 3X, lalu turunkan min 10 sama dengan 0. Mudah kan ya? Nah, yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu sama seperti dengan rumus cara faktor. Diketahui alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan min 2. Kita masukkan rumusnya, yaitu X kuadrat dikurang alfa ditambah beta dikali X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 5 ditambah min 2, kita masukkan angkanya ya, alfanya 5, betanya min 2 dikali X ditambah alfa dikali beta, alfanya 5 dikali min 2 sama dengan 0. X2 jadi min 5 ditambah min 2, jadi min 5 ditambah min 2 sama dengan min 3X, lalu 5 dikali min 2 sama dengan min 10, yaitu sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X sama dengan 10 sama dengan 0. Nah, itu ya cara menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2. Ini adalah materi tentang menyusun persamaan kuadrat. Selanjutnya adalah tugas mandiri. Untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan tadi, maka Ibu akan memberikan tugas mandiri di rumah ya. Tugasnya adalah tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 dan 4 dengan menggunakan A. Cara faktor, B. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, soal yang Ibu berikan ini sama dengan contoh yang Ibu berikan dalam menyusun persamaan kuadrat ya. Semoga pertemuan kali ini anak-anak lebih memahami apa yang Ibu sampaikan. Semangat belajar di rumah ya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak.